Sebelumnya perkenalkan, Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer? selamat menyaksikan. Sebuah kisah tentang dua anak manusia yang dibedakan oleh status ekonomi. Baridin, putra dari Mbok Wangsi, dilahirkan di keluarga yang miskin. Ratmina, putri dari Bapak Adam, terlahir di keluarga kaya. Pertemuan Baridin dan Suratmina menumbuhkan benih-benih cinta di hati Baridin. Tapi sayang, cinta bertepuk sebelah tangan. Suratmina menolak cinta dan lamaran Baridin. Di sebuah rumah sangat sederhana berdindingkan bambu, seorang laki-laki tengah tersenyum-senyum sendiri sambil memegang foto wanita yang dicintainya. Baridin. Iya, Mbok. Kenapa, Mbok? Ganggu aja. Loh, kok kamu masih di sini, Din? Cepat sana kamu pergi ke sawah. Kamu kira sawahnya Mang Bu Nawas itu bisa ngegarap sendiri apa? Iya, Mbok. Iya. Balikin pergi sawah ya, Mbok. Lagian Nawasnya juga gak ada kan, Mbok. Di sebuah jalan, terdapat seorang gadis yang sedang jalan menuju ke pasar. Dan tiba-tiba, datanglah seorang perempuan, Damling namanya. Nanti Ratmina mau beli apa ya? Beli... Oh my Gusti Allah, what happened with my eyes? I see an angel here. Apaan sih? Gak jelas banget deh. Oh my God, the angel talk to me. How beautiful. My name is Dumpling, temennya Baridin yang cantiknya satu level di bawah kamu. Emangnya ada yang tanya who are you? What is your name? Hah? Please, go away. Hai Ratmina. Ratmina. Apaan sih? Berisik tau nggak? Ih, dasar miskin. Bentar dulu Ratmina. Ih, apaan sih? Pegang-pegang lagi. Kamu nggak tahu saya ini siapa? Kamu ini siapa? Kenapa? Begini, sebenarnya sudah dari lama saya suka sama kamu. Saya cinta sama kamu. Ratmina, mau nggak nikah sama saya? Apa? Ratmina anaknya Bapak Dam, orang terkaya sekampung ini, nikah sama kamu. Hei, kamu pikir kamu siapa berani ngajak-ngajak saya nikah? Kamu punya apa, ha? Lihat nih, baju dekil, celana tambalan, bawa apa nih? Mau ke sawah ya? Aduh, orang yang akan nikah sama Ratmina itu orang kaya, bukan kayak kamu. Udah, sana pergi. Tapi Ratmina, Ratmina, tunggu. Ketika menuju
menuju pasar, Ratmina pun bertemu dengan dua orang temannya yang mendengar percakapannya dengan Baridin tadi. Cie, Ratmina. Itu Baridin tuh suka sama kamu. Udah, terima aja. Apaan sih? Iya, terima aja. Dia kan pemuda terganteng di kampung kita. Kalian tuh waras nggak sih? Aku, anaknya Bapak Adam, disuruh nerima lamaran dia. Baridin tuh miskin tau nggak? Gengsi aku. Lagian, ganteng apanya sih? Udah dekil, kumal, kucel. Kok dibilang ganteng? Rat, serius deh, dia tuh ganteng banget. Ya emang sih dia miskin, tapi kan dia ganteng. Kamu tuh beruntung banget deh. Iya Rat, kamu tuh beruntung banget. Dia tuh baik, ganteng. Ya ampun, siapa sih yang gak suka sama dia? Saya enggak tuh. Udah ah, saya pergi dulu. Dah. Di rumah Baridin, Bokwangsi sedang bingung menunggu kepulangan anaknya yang belum juga pulang. Din, sudah sesore ini, tapi kok kamu belum pulang juga? Bo, anak kamu itu waras? Apa gak waras? Ya waras, Mang. Memangnya ada apa, Mang? Coba kamu pikir, aku nunggu dari pagi sampai sore, dia gak datang-datang. Kemana dia, Bo? Dia sudah berangkat dari pagi tadi, Mang. Saya juga bingung. Sudah sesore ini, Baridin belum pulang. Saya pikir dia membajak sawahnya Mang Bunawas. Bajak sawah bagaimana? Lawang dari pagi dia tidak kelihatan batang hidungnya. Tapi benar, dia tadi berangkat. Lihat, Bo, anak kamu ini memang gak waras. Hei Din, dari mana saja kamu? Aku tunggu dari pagi sampai sore, malah tidak datang. Ada apa, Din? Maafkan saya Bang Bun, soalnya tadi di jalan saya mendapat halangan. Halangan apa? Iya, Din. Ada halangan apa? Halangan berat pokoknya. Halangan apa? Pokoknya ada halangan. Mang, bagaimana kalau membajak sawahnya besok saja? Hei Din, kamu yang benar saja. Kanan, kiri, depan, belakang, sawah sudah siap ditanami padi. Masih tinggal sawah saya saja yang belum diapa-apakan. Hei Din, saya percaya sama kamu. Karena itu, saya suruh kamu membajak sawah saya. Malah kamu gak karuan gitu. Ya sudah, saya cari orang lain saja. Permisi, Bo. Maafkan saya Mang Bun. Maafkan anak saya, Mang. Sudah. Sebenarnya ada masalah apa, Din? Coba ceritakan sama Mbok. Begini, Bo, sebenarnya sudah lama Baridin jatuh cinta dengan seorang gadis, dan tadi Baridin bertemu dengan dia, Bo. Alhamdulillah. Siapa itu, Din? Mbok senang sekali mendengarnya. Dia anaknya Bapak Adam, Bo, Suratminah. Bapak Dam, Ratmina. Bapak Dam kan yang terkenal kaya raya itu. Coba dengar, kita ini orang miskin. Kamu gak pantas menginginkan gadis seperti Suratminah. Tapi Bo, Baridin jatuh cinta sama dia, Bo. Baridin ingin Bo melamarnya untuk Baridin. Din, sadar Din, sadar. Kita ini orang miskin. Gak pantas kamu ingin nikah sama Suratminah. Pokoknya Baridin ingin menikah dengan Suratminah. Din, mikir. Otaknya dipakai. Kamu itu anaknya orang miskin, sedangkan Suratminah anaknya orang kaya. Gak mungkin Bapak Ada mau menerima lamaran dari orang kaya kamu. Kalau Mbok gak mau, biar Baridin bunuh diri saja. Apa, Din? Bunuh diri? Biar mati pun kamu gak bakalan nikah sama Suratminah.
Baiklah Mbok, Baridin bunuh diri saja. Lebih baik mati jika Baridin tidak kawin dengan Suratminah. Selamat tinggal Mbok. Din, jangan Din. Din, kamu anak Mbok satu-satunya. Jangan bikin susah Mbok ya. Daripada kamu bunuh diri, Mbok akan melamar Suratminah. Yang benar Mbok. Tapi kamu jangan berharap lamarannya akan diterima ya. Tidak Mbok, Baridin akan selalu berdoa semoga lamaran kita diterima. Ya sudah, ayo sekarang kita ke rumah Bapak Dam. Di sebuah teras rumah mewah, tampak seorang laki-laki berumur sekitar 50-an. Tampak gelisah menunggu anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian, anaknya yang bernama Ratminah pun datang. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda yang berpenampilan kaya raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tamu. Apa benar ini rumah Bapak Adam? Bener-bener, silakan masuk-masuk. Silakan duduk. Rat, ada tamu. Wah, ternyata benar kabar yang saya dengar di luar. Jadi begini Pak, kedatangan saya kemari adalah untuk melamar putri Bapak yang bernama Suratminah. Melamar? Memangnya kamu punya apa untuk melamar saya? Saya adalah pemuda terkaya di kampung seberang. Saya adalah seorang bisnismen. Ini buku tabungan saya. Pokoknya, jika kamu menerima lamaran saya, akan saya pastikan hidup kamu akan bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratminah, tolong itu kasih duit, paling juga pengemis. Tidak, Nak. Saya bukan pengemis. Tujuan saya ke sini adalah untuk melamar kamu, Nak. Pak, Bapak, ini masa pengemisnya mau ngelamar Ratminah, Pak? Kenapa nak? Siapa yang mau melamar kamu? Saya, Pak. Saya yang ingin melamar putri Bapak Suratminah untuk putra saya Baridin. Hah? Siapa Baridin? Punya apa kamu? Asal Mbok tahu ya, Ratminah itu akan menikah dengan saya, pemuda terkaya di kampung sebelah. Mbok punya apa berani-berani ngelamar Ratminah? Mending Mbok pergi sana. Iya benar, mending kamu pergi sekarang. Tapi Nak Ratminah, anak saya Baridin itu ganteng loh, Nak. Dia juga baik hati. Kamu pasti tidak akan menyesal jika menikah dengan dia. Mbok, dia tuh harusnya ngaca. Dia siapa? Saya siapa? Berani-beraninya Mbok ngelamar saya untuk dia. Mending Mbok sekarang pergi deh. Baiklah jika seperti itu. Tapi jangan sampai kamu menyesal karena menolak lamaran ini. Camkan itu. Mbok Wangsi pun pergi dengan rasa kecewa. Ketika sampai di rumah, Mbok Wangsi menceritakan kejadian tersebut kepada Baridin. Baridin pun merasa sangat kecewa. Walaupun ia merasa sangat kecewa, namun itu tidak mengurangi rasa cintanya kepada Ratminah. Segala cara ia halalkan untuk mendapatkan Ratminah. Sampai-sampai ia bersama temannya Dampling pun pergi ke dukun untuk mendapatkan aji-ajian. Bling, kamu yakin tempatnya kayak gini? Yakin, Din. Udah, kamu tenang aja. Baridin dan Dampling. Loh, Kok nggak tahu siapa kami? Ya iyalah, saya kan dukun. Untuk apa kalian datang kemari? Begini Mbak, Saya sudah tahu. Pasti kamu ingin meminta aji-ajian untuk wanita yang kamu cintai kan? Hahaha. Namanya Suratminah. wah, Din, mbahnya Sakti ya? ya iyalah, dia kan dukun. Iya bener Mbah, saya ingin agar Ratminah itu tergila-gila dengan saya. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya
sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Ini ajian jaran goyang. Kamu harus bertapa tanpa makan dan minum selama 40 hari. Sekarang kalian semua pergi. Pergi. Ha 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 ha. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Sisi solusinya pergi tempat pun saja langsung sambat. Mbak, saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semangat namanya jaran goyang jodohnya. Dokter dah syaratnya penting dilakukan wae dan coba mesti kasih tapi dikasih ya kecerangnya. Niat ingsun arep maca kemat jaran goyang, dudung emat-emat tangga, dudung emat wong liwat dalan. Sing tak kemat anake Bapak Adam, kang aran Suratmina, kang demen derajat desa wong bilang kori. Sing lagi turu gage ngelilira, yen wis ngelilir gage jagonga, yen wis jagong gage ngadeka, yen wis ngadek melayua, blengiringa kaya jaran, teka welas teka asih, atine Suratmina ulas asih ning badan gawe rupeto hingga pusing jaman. Setelah beberapa minggu, efek dari ajian jaran goyang ini pun mulai terasa. Ratmina pun mulai kehilangan kesadaran dan terus mencari-cari dan menyebut nama Baridin. Kang Baridin. Kang Baridin di mana, Kang? Ratmina rindu sama Kakang. Kang Baridin. Ratmina, sadar nak, sadar. Ngapain kamu cari-cari Baridin nak? Sadar. Ratmina kangen sama Baridin, Pak. Ratmina pengen nikah sama Kang Baridin. Kang Baridin. Kang Baridin. Kang kemana aja, Kang? Ratmina rindu sama Kakang. Ayo, Kang, kita nikah, Kang. Ayo, Kang, ayo. Ih, orang sinting. Kang Baridin, itu Kakang. Ini beneran Kang Baridin. Kang, Ratmina rindu, Kang. Ayo, Kang, kita nikah, Kang. aparat nikah. Ratmina gak pantas Ratmina nikah sama Baridin. Baridin anaknya Mbok Wangsi, orang miskin, celahnya tambalan, dekil, kucel, bau. Kamu kan sudah bilang orang yang akan nikah sama kamu itu orang kaya. Sekarang kenapa kamu mengejar-ngejar saya? Tapi Kang. Ratmina, Rat, bangun Rat, Ratmina, bangun, Ratmina.